jadi saksi. Siap dong. Siap. Apa aja nih? Udah disiapin Udah dong. apa nih? Bukti-bukti untuk di fakta persidangan. Udah tahu nggak hitung juga berapa lembarnya. Kan yang ini cuma jaga-jaga aja kalau butuh kayak itu. Kalau seandainya ada yang ditanya di dalam sini. Mau meringankan Nikita atau meringankan Reza Gladys, yang pastinya saya akan mengungkapkan yang saya tahu. Untuk meringankan Reza Gladys ataupun meringankan Nikita Mirzani itu kan hakim yang akan menilai. Yang pastinya saya akan membicarakan apa yang saya tahu. Kalian dengarkan semuanya, karena dari rekaman saja kalian bisa melihat ada nggak saya bilang, Dokter Oki bilang bungkam pakai uang, ada nggak? Dari situ saja itu pertama. Terus juga dari bukti chat ada nggak seperti itu. Kalau asumsi-asumsi saya juga bisa berasumsi-asumsi. Persidangan pertama atau? Oh, kalau yang ngomongin kalau sidang ini saya udah kedua kali. Pernah waktu menjadi saksi di sidangnya Isa Zega kan di Kepanjen Malang gitu. Jadi dan saksi juga. Jadi udah terlatih lah, udah tahu caranya gimana. Oh iyalah kayak gitu. Iyalah kalau dirasa dirugikan dalam artian kenapa saya jadi terseret-seret. Tapi kalau terseret-seretnya karena kan memang ada dalam ceritanya seperti itu. Tapi jangan mengisyaratkan kalau seandainya saya ini misal singkat gitu dia, itu aja. Kalau kerugian ya nanti bisa kuasa hukum saya lah. Mungkin kuasa hukum saya mau ngomong. Silakan. Yang pasti seperti saya sampaikan bahwa klien kami hadir untuk menyampaikan apa yang dia alami, dia rasakan. Ya, bukan apa yang saya briefing ke beliau, tapi beliau nanti akan sampaikan fakta-fakta persidangan sesuai dengan apa adanya. Ya, jadi kan orang bisa berkata sesuatu, tapi harus bisa membuktikan. Ya, kita sepakat bahwa jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi atau tidak bisa kita buktikan. Ya, jadi inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh klien kami untuk menyampaikan apa yang dia alami berdasarkan bukti yang ada. Karena bukti-bukti itu tidak boleh disampaikan sebelum di persidangan atau di kepolisian. Walaupun saya kan sudah pernah menjadi saksi di kepolisian. Kalian harus tahu, ini saya clearkan, saya itu sudah mendatangi untuk sebagai saksi di kepolisian. Saya tidak pernah mangkir sekalipun. Jadi saya sudah pernah diperiksa dan status saya tidak tersangka. Sampai sekarang pun saksi, itu yang pertama. Kedua, dan saya memberikan bukti-bukti. Kenapa dokter nggak ngasih tahu bukti-buktinya kami ke awak wartawan? Karena memang tidak boleh. Kan kalian tahu tentang hukum ya. Kita tidak boleh memberitahu tentang barang bukti. Barang bukti yang sah itu tidak boleh diumumkan. Lalu berikutnya lagi, ini akan saya beberkan hanya boleh di persidangan. Karena kalau seandainya saya sudah beberkan, saya tidak bisa menjadikan ini barang bukti lagi, sudah tidak sah. Tapi kalau ketika saya sudah beberkan, baru saya bisa berbicara sama kalian. Berarti omongannya nanti kalian tanyakan setelah persidangan. Dokter, tapi kerugian yang dialami oleh Dokter Oki yang namanya diseret itu mungkin ada langkah-langkah apa nanti, Bang Sunan? Nanti kita lihat setelah hasil persidangan ya. Cuma yang pasti nanti setelah alat bukti dijadikan fakta-fakta di persidangan, nanti kita akan lakukan klarifikasi untuk pemulihan nama baik beliau. Dokter Oki mungkin dapat informasi dengan Dokter Oki hari ini yang dihadirkan JPU siapa lagi? Nggak tahu, karena kan di dalam surat panggilan itu nggak ada nama-nama yang lain kayak gitu. Tapi saya mendapatkan untuk panggilan di hari ini datang itu saya dapat suratnya di Selasa sore kayak gitu. Dan juga saya sebenarnya udah tebak-tebak kan, ini kan udah pemanggilan saksi-saksi kemarin, pasti kan akan saksi-saksi lain akan dipanggil. Maka dari itu saya memang harus nge-spare waktu kan. Persidangan kita ini kan setiap hari Selasa atau enggak Kamis kan, berarti saya harus memang kosongin jadwal tuh setiap Selasa dan Kamis supaya saya nggak mau digiring-giring nanti takut mangkir, enggak, saya siap kayak gitu. Dan alhamdulillah kan bener saya datang. Saya support mau gimana pun apapun, saya itu mensupport apapun itu, maupun bisa Reza Gladys seperti itu, saya mensupport apapun untuk menegakkan kebenaran ini gitu. Itu saja. Tanya ke beliau saja kayak gitu. Ya mungkin beliau lagi berhalangan hadir, mungkin bertabrakan dengan kegiatan yang beliau sedang sudah rancang sebelumnya. Tapi kalau ditanya ada nggak berhubungan sama dokter untuk menanya, tidak sama sekali. Pasti akan dipisahkan karena saya setelah masuk ini punya ruangan sendiri atau ruang tunggu sendiri, yaitu pastinya tidak akan bertemu kayak gitu. Kalaupun bertemu ya nggak ada masalah kan, saya dengan beliau juga tidak ada masalah. Yang perlu saya tekankan, sebelum masalah ini pun saya dengan Reza Gladys pun berhubungan baik, yang sudah dia sampaikan. Saya lihat di video seliweran di TikTok, dia mengatakan kan saya itu dekat sama dia. Kan kalian bisa dengar di fakta persidangan kemarin.
Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Nikita Mirzani adalah sahabat saya. Sebelum masalah ini, Reza Gladys pun teman baik saya, kayak gitu. Jadi di sini saya akan membeberkan fakta persidangan yang sebenarnya terjadi. Tapi di persidangan ini artinya Dr. Oki netral gitu? Iya, netral, dan juga kalau ada nanti fakta persidangannya yang menurut hakim menguntungkan Nikita Mirzani, ya silakan. Menurut hakim juga menguntungkan Reza Gladys, silakan. Karena kan sebagai saksi tidak boleh berbohong, dong. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Sobat Aisyah, dunia hiburan dan hukum kembali berpadu dalam kisah yang penuh teka-teki dan menyita perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok yang tak asing lagi, Dr. Oki. Seorang dokter yang juga dikenal sebagai figur publik dengan citra tenang dan profesional. Namun siapa sangka, di balik sosoknya yang selama ini dikenal kalem, tersimpan sebuah cerita yang kini menyeretnya ke ruang sidang. Bukan sebagai terdakwa, melainkan saksi kunci. Ya, kehadiran Dr. Oki dalam sidang kali ini benar-benar mengejutkan banyak pihak. Ia datang bukan hanya membawa nama baiknya, tetapi juga tanggung jawab besar atas pernyataan yang akan ia sampaikan di depan majelis hakim. Yang tak kalah mencuri perhatian adalah kehadiran sang pengacara ternama, Sunan Kalijaga, yang setia mendampingi Dr. Oki sejak tiba di lokasi persidangan. Seperti yang kita tahu, Sunan Kalijaga bukan nama sembarangan di ranah hukum Indonesia. Gayanya yang lugas dan pengalamannya menangani berbagai kasus sensasional membuat publik makin penasaran seberapa serius perkara ini. Momen menjelang sidang pun terekam jelas oleh awak media. Wajah Dr. Oki tampak tegang, namun tetap tenang. Ia melangkah mantap, memberi pernyataan singkat namun syarat makna, seolah menyiratkan bahwa apa yang akan disampaikannya di dalam ruang sidang bisa menjadi penentu dalam kasus yang sedang berlangsung. Lantas, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa keterangannya sebagai saksi begitu dinantikan? Apakah ini hanya bagian dari drama selebriti semata, atau justru membuka tabir dari sebuah konflik besar yang selama ini tersembunyi? Simak terus videonya, karena kami akan mengulas semua detailnya secara eksklusif untuk kamu. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Dr. Oki terlihat melangkah dengan tenang namun penuh kewaspadaan menuju ruang sidang. Mengenakan setelan formal, ia tampak ditemani oleh Sunan Kalijaga, yang berjalan di sampingnya sambil memberikan semangat. Sebelum masuk ke ruang sidang, Dr. Oki sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Saya datang sebagai warga negara yang taat hukum. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui dan alami. Semoga semuanya berjalan lancar, ujarnya dengan suara tenang. Sidang ini sendiri diketahui merupakan bagian dari proses hukum yang melibatkan sosok publik lainnya, dan keterangan dari Dr. Oki dianggap krusial untuk menguatkan bukti-bukti yang ada. Sunan Kalijaga, yang turut mendampingi, juga menambahkan, kami percaya bahwa kebenaran akan muncul. Kehadiran Dr. Oki di sini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi untuk memberikan kejelasan hukum. Persidangan ini berlangsung tertutup, namun sumber dalam menyebutkan bahwa sesi pemeriksaan terhadap Dr. Oki berlangsung lancar dan kooperatif. Beberapa saksi lainnya juga turut hadir dalam agenda sidang hari itu. Tak butuh waktu lama, kehadiran Dr. Oki yang didampingi langsung oleh Sunan Kalijaga ini pun langsung menyita perhatian netizen. Video dan foto-fotonya di sekitar lokasi persidangan ramai dibagikan ulang, memicu berbagai tanggapan dari warganet. Mulai dari rasa salut atas keberanian Dr. Oki, hingga spekulasi soal seberapa penting kesaksiannya dalam kasus ini. Berikut beberapa komentar netizen yang jadi sorotan. Wah, salut sama Dr. Oki. Gentle banget datang sebagai saksi dan tetap tenang. Kalau ditemani Sunan Kalijaga mah udah pasti serius kasusnya nih. Semoga semua yang terlibat dapat keadilan. Hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Suka banget sama sikap Dr. Oki. Adem dan bijak. Ini baru figur publik yang tahu tanggung jawab. Hadir sebagai saksi tanpa menghindar. Kehadiran Dr. Oki sebagai saksi dalam sidang yang tengah menjadi perhatian publik bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah langkah nyata yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus figur publik.
Di tengah sorotan media yang tajam dan tekanan opini publik yang tidak sedikit, ia tetap memilih hadir secara langsung untuk memberikan kesaksian secara terbuka dan jujur di hadapan majelis hakim. Keputusannya untuk didampingi oleh pengacara ternama Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa ia ingin memastikan seluruh proses berlangsung sesuai dengan koridor hukum, transparan, dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini juga mencerminkan bahwa kasus yang sedang berjalan bukan perkara sepele, melainkan memiliki dimensi yang cukup dalam dan berpotensi menentukan arah dari jalannya proses hukum selanjutnya. Langkah yang diambil oleh Dr. Oki ini bisa menjadi teladan bagi publik figur lainnya, bahwa berada dalam sorotan bukan berarti bisa menghindar dari proses hukum, melainkan justru harus menjadi contoh bagaimana menghadapi situasi sulit dengan keberanian dan komitmen terhadap kebenaran. Semoga dengan keterbukaan semua pihak, termasuk kesaksian dari Dr. Oki, proses hukum yang berjalan bisa memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Karena pada akhirnya, kebenaran dan keadilan adalah hak setiap orang, tanpa terkecuali. Nah Sobat Aisyah, itulah tadi kabar terbaru seputar kehadiran Dr. Oki di sidang penting sebagai saksi, dengan didampingi langsung oleh pengacara Sunan Kalijaga. Di tengah suasana yang pasti tak mudah, Dr. Oki menunjukkan sikap dewasa dan bertanggung jawab, yang patut diapresiasi. Kalau menurut kalian, bagaimana sikap seorang figur publik seperti Dr. Oki ini dalam menghadapi proses hukum? Apakah ini bisa jadi contoh bagi publik figur lainnya? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dengan update seperti ini. KOMEN pendapat kalian, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dan terkini lainnya seputar dunia selebriti dan hukum. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga sikap, jaga etika, dan selalu jadi warga negara yang baik.